Oke, lalu bagaimana untuk menambahkan objek 3D kita sendiri? Itu kita bisa langsung masuk pada bagian model, pilih bagian My Assets, lalu tinggal kita upload assets 3D-nya. Lalu kita pilih click or drag model filenya, lalu tinggal kita cari 3D yang ingin kita masukkan ke IR. Misalkan saya mau masukkan 3D dari meja cafe aja yang sederhana. Dan direkomendasikan untuk menggunakan format GLB ya. Ini tinggal diklik dan tinggal kita open. Tunggu prosesnya. Lalu kita confirm. Dan biasanya bakalan ada langsung di bagian My Asset di sini. Ini saya sudah memasukkan 2 kali meja cafe berarti. Untuk ngetesnya, ini bagian mushroom ini bisa kita hapus dulu. Kita klik mushroomnya, kita delete di sini. Dan confirm. Lalu tinggal kita geser ataupun tarik si meja cafe-nya ke 3D scene. Oh ya, untuk mengatur eh, posisi, rotasi, dan scale dari 3D-nya di sini, itu kita bisa menggunakan bagian operasional ya di sini ya namanya. Untuk translate itu kita klik saja, pastikan meja kafenya juga terklik, itu bisa kita geser berdasarkan sumbu-sumbunya pada sumbu X, Y, Z, dan kita juga bisa dengan orientasi lokal. Ini artinya searah dengan forward dari si objek 3D-nya. Misalkan kita rotate ke sini, saat kita pindahkan maka sumbunya bakalan sesuai dengan objek 3D-nya. Kalau kita mau secara orientasi word, itu sumbunya hanya akan mengikuti arah dari word-nya. Nah, jadi itu untuk bagian untuk memindahkan posisi objek, bisa kita juga rotasikan di sini berdasarkan sumbunya juga, dan bahkan kita bisa melakukan scaling ataupun merubah ukuran dari 3D-nya. Misalkan mau ubah dari sumbu Z ataupun XY-nya, atau mau langsung diubah ke seluruh sumbu, itu tinggal arahkan mouse-nya ke bagian tengah, kotak yang bagian tengah, ini ditahan, diklik tahan dan tarik. Kalau mau memposisikan, merotasi, bahkan mengubah ukurannya secara presisi, di bagian object setting ini sudah tersedia juga layoutnya. Pada sumbu X, Y, dan Z, ini posisi-posisinya, ada juga rotasinya, dan scalingnya tentunya berdasarkan sumbu dari ketiga sumbu tadi. Akan saya kembalikan posisinya di 0 semua. Rotasinya saya kembalikan 0 juga, saya coba ya. Oke, dan scalingnya saya coba untuk mengubah semuanya menjadi 1. Pada bagian layout ini, misalkan ingin mengubah salah satu sumbunya saja untuk bagian scaling, ini tinggal dimatikan locknya. Maka saat kita ubah yang bagian X, misalkan jadi 3, yang bakalan berubah itu hanya pada sumbu X. Jadi kalau misalkan ini kita lock, misalkan kita ubah jadi 2, maka pada semua sumbu akan juga ikut berubah. Oke, ini adalah hasil dari 3D kita sendiri. Misalkan teman-teman ingin 3D yang seperti ini, bisa aja langsung masuk pada bagian link eksperimen tadi. Dan tinggal pilih yang bagian cafe table. Pastikan ini formatnya adalah yang GLB. Ini lagi diskon. Dan kita coba save. Dan kita coba lihat pada bagian WebIR-nya. Oke, kita reload lagi. Lalu kita start, izinkan. Dan kita arahkan. Dan hasilnya sudah berubah. Meja. Oke, lalu bagaimana misalkan 3D kita tidak memiliki animasi, itu kita masih bisa tetap menambahkan animasinya di bagian object settings. Tinggal add sama seperti tadi, misalkan pop up ataupun zoom in itu juga bisa. Kita bisa ngatur durasinya dan segala macamnya, ini tinggal kita confirm. Bahkan kita juga bisa menambahkan animasi berikutnya supaya dia tidak tabrakan animasinya. Ini tipenya kita ganti jadi emphasis. Dan kita atur durasinya juga, bisa rotasi, bisa
Misalkan saya coba yang pulse, durasinya ada di sini, dan misalkan kita mau ngeloopingnya infinite itu juga boleh. Dan triggernya adalah setelah animasi pop-upnya itu selesai misalkan. Dan tinggal kita confirm, kita save, dan kita coba lihat lagi. Kita coba reload lagi, start dan izinkan, dan kita lihat set. Untuk animasinya sudah langsung muncul pop up ya, atau tadi zoom in, dan animasi berikutnya juga langsung bisa kita lihat seperti detak jantung pulse. Nah, itu untuk 3D yang tidak memiliki animasi.